Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Safari Channel 78. Kebetulan kita dalam perjalanan menuju ke Bandung. Nah, ini selamat siang Pak Haji. Selamat siang rekan-rekan kami dari channel Safari. Iya, ini pemilik channel ya. Saya kebetulan jadi host nih kali ini ya. Oke Pak Haji, kira-kira saat ini yang lagi tren saat ini mengenai judi online ya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Haji mengenai upaya pemerintah, perkembangan dan bahayanya bagi masyarakat? Ya. Kami itu udah 4 tahun Pak membina anak muda dengan konsep rencana strategis. Iya. Ya, di pesantren, di sekolah, di madrasah, bahkan di masjid. Saya itu sering ada yang komunikasi. Di lingkungan Ya, Pak Haji kan lingkungan. ada binaan pesantren ya. Iya, ada Anak muda ya. ada anak muda. Kami itu bahkan setiap hari Minggu kami membina anak-anak muda dari setelah subuh berjamaah di bawah jalan-jalan Oh iya. supaya mereka paham tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Iya. Nah itu untuk menuju Indonesia emas Iya. yang paling sangat berharga sekarang itu kita harus membina generasi penerus Generasi penerus yang ya. tangguh baik fisik maupun mentalnya. Itu Ya. berdasarkan undang-undang kan Pak Ya. dan Pancasila itu ya. Yang tangguh baik fisik maupun mentalnya. Nah yang paling berat Pak, setelah kami dianalisa dari kekuatan, contohnya kekuatan anak ini harus satu orang per orang karena setiap Ya. orang itu beda-beda SWOT-nya Pak, Oh gitu ya. beda-beda SWOT-nya. Kami itu kalau sudah dibukukan hasil kami terhadap analisa anak-anak itu 48 lembar Pak, Oh. dengan rencana strategis, dengan kegiatan segala macamnya. Nah kan kalau anak ini baik itu masuk kekuatan. Ya. Kalau dia ngedul misalnya tidak disiplin itu kan kelemahan. Itu dicermati Pak oleh POM yang saya buat. Setelah dijelaskan nih kekuatan apa saja, kelemahan apa saja, peluangnya bagaimana, kan peluangnya Indonesia terindah sedunia, terkaya sedunia. Itu kan peluang untuk maju generasi penerus ini. Bagaimana ke depan Indonesia lebih maju dan bisa dipimpin oleh anak-anak zaman sekarang menjadi pemimpin yang amanah. Yang paling berat Pak kami lakukan adalah yaitu ancaman. Ancamannya ya. Ancaman itu yang pertama adalah judi online. Kenapa jadi dipilih judi online? Karena di masyarakat sudah banyak contoh, banyak yang bunuh diri, banyak yang cerai, Iya. ya banyak yang bangkrut. Kedua narkoba, Pak. Narkoba ya. Kan banyak apalagi di Tasik lah contohnya juga banyak sekali nih yang karena ada base camp sabu-sabu, kemarin ekstasi kan, Iya. miras di Cilembang. Ini berat Pak bagi anak-anak. Ya. Yang Itu ketiga, sebagai ancaman ya, ya, yang kan? kedua. Yang kedua kan tadi yang pertama judi online, kedua narkoba, ketiga kenakalan remaja Pak. Kenakalan remaja. Ya seperti geng motor. Itu kan tidak aman itu Pak daerah itu kalau ada kenakalan remaja itu. Dan ada geng motor di Tasik bisa meresahkan, bahkan bisa membunuh. Kan itu akan mengganggu. Mereka harus paham keancaman Pak. Ancaman. Maka saya di list ancaman apa saja. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup Gaya ya. hidup. Bagaimana dia akibat gaya hidup tinggi, dia apa saja yang gunakan, kalau gizi jadi kurang Pak. Itu jadi ke orang tuanya jadi berat karena gaya hidup. Ingin HP bagus, baju bagus, penampilan baik kan juga itu gaya hidup. Yang kelima yang sangat berharga juga Pak nih, pencerian orang tua sudah terlalu besar Pak di Tasik, Ciamis, bahkan di Indonesia mungkin. Ini akan Jadi mengganggu. tingkat perceraian maksudnya. Iya, tingkat perceraian orang tua itu kan salah satu ancaman juga bagi anak muda. Ya. Rata-rata yang orang tuanya cerai, mereka kan terlantar Pak. Oh gitu. Banyak ini. Di Ciamis kemarin ada 4.000 yang cerai. Ada 3.000. Ini kan juga menjadi ancaman bagi keluarga, terutama anak muda Pak ya. Iya. Nah, terus yang keenam pengangguran Pak. Susahnya Pengangguran, hidup sekarang, susahnya Jadi hidup. susah mencari pekerjaan ya? Itu kan sekarang. Itu juga ancaman yang sudah dibenahi oleh negara. Mudah-mudahan sekarang
dengan gebrakan Pak Presiden Bapak Haji Prabowo. Ya. Yang pertama ada tentang korupsi, sudah dimulai sekarang. Kedua, judi online sudah terbuka kan. Jadi bukan masyarakat, ternyata kan aparat, pejabat yang ini sulit kita untuk mencermati ini. Sekarang narkoba udah mulai, bahkan Pak Presiden untuk membantu pemberantasan judi online dan narkoba dibantu oleh tentara sekarang, Pak. Luar Jadi biasa sudah, Pak Prabowo ya. Iya. Padahal baru beberapa hari dilantik. Baru 2 minggu ya, udah 3 minggu. Gebrakannya. Ya. Mudah-mudahan terus Ya, mudah-mudahan dilanjutkan ya. berlanjut, saya doain ya. Ini harus didukung oleh semua pihak. Maka kami untuk mencermati tersebut berdasarkan kajian Profesor Dr. Arif Satria, Pak ya, Iya. Rektor IPB dan Ketua ICMI Pusat, Iya. bahwa kita harus membuat kolektif kebersamaan menangani generasi penerus, ya, karena harus membuat pola pikir yang tumbuh, namanya mindset grow, ya. Jadi pola pikir yang tumbuh. Kalau mencek bahasa Sunda nama udah kayeng barudak teh. Karena terbukti Pak, di 72 negara ya, yang sukses itu bukan yang orang tuanya kaya, sekolahnya bagus, peralatannya lengkap, tapi ternyata mereka yang tumbuh pemikirannya kayak yang walaupun mereka dari kampung, sekolahnya terbatas, gurunya terbatas, orang tuanya miskin, karena dia pintar, kayak ya jadi pengusaha, jadi pejabat, banyak dari kampung Pak. Ini udah terbukti, diteliti oleh Kisney di 72 negara. Maka sekarang harus dirubah. Kita harus ada gerakan revolusi pola pikir. Revolusi ya? Revolusi pola pikir. Ya. Maksudnya seperti apa nih Pak Haji? Jadi kita harus mengutamakan sekarang akhlak, Pak, sopan santun, disiplin, attitude Pak ya, kerja berarti ya. Sikapnya. Ya, sikap. Itu harus ditumbuhkan lagi. Bukan kepintaran yang itu teh, tapi yang akhlaknya bagus sekarang insya Allah. Dulu kan ada waktu kita SD ya, ada pendidikan pelajaran budi pekerti ya. Apakah memang kekurangan itu sehingga anak-anak kita banyak yang seperti tadi disampaikan atau gimana? Ya, mudah-mudahan kata Prabowo sekarang kita harus ditingkatkan lagi pemahaman tentang budaya bangsa. Ya, terus Pancasila itu lagi dibangkitkan lagi. Terus pemahaman tentang nasionalisme, kita harus bangkit lagi supaya generasi penerus kita kuat Pak. Karena siapa lagi yang akan memimpin negara kita kalau mereka dididik sejak awal, tahu tentang kekuatan, kelemahan dan ancaman, insya Allah ini akan kuat Pak. Ya, ada proses mau jadi pemimpin ini, ada proses yang bagus, bukan mendadak begitu saja ada kesempatan jadi pemimpin. Tapi kan harus wawasannya sejak kecil, tahu sejarah, tahu budaya, tahu etika, tahu moral, tahu agama, tahu kejujuran, tahu kebangsaan, tahu cinta tanah air, tahu perdamaian. Harus kuat mereka itu Pak. Itu ada di Amanah Galunggung. Ya, yang pertama kan agamisnya harus kuat, kejujurannya, toleransi. Ada 9 ya, amanah. Ada 9 kan. Amanah Religius, ya. Terus kejujuran, toleransi, cinta tanah air, cinta damai, komunikatif, Pak. Terus tanggung jawab, kan itu ada 9. Luar biasa ya. Itu Amanah Galunggung, tinggal diterapkan. Ya. Jadi orang Jepang kan berat lagi orang yang tidak adil daripada yang tidak bisa matematika kan gitu. Maka yang disiplin dulu, etika dulu yang bina supaya mereka bisa hidup ini. Apalagi zaman global sekarang, harus yang akan menguasai dunia itu orang yang akhlaknya bagus insya Allah. Iya.
Ya mungkin terakhir nih Pak Haji, Ya. tadi disampaikan sangat menarik ya, ada 6 ancaman. Kira-kira harapannya kepada pemerintah atau saran kepada pemerintah seperti apa untuk mengatasi ancaman tersebut? Ya, harus kolaborasi Pak. Ya. Dari mulai bagaimana memahamkan keluarga di keluarga. Sudah keluarga, satu lingkungan, terus ke kelurahan, ke kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke pusat presiden. Terus ada gerakan tadi itu ya Pak, ada gerakan revolusi pola pikir yang tumbuh gitu Pak, mindset yang tumbuh. Iya. Nah, itu yang kedua, seperti apa lagi caranya nih? Ya, kurikulum di sekolah Pak. Iya, Nah, ini kurikulum bagus di sekolah nih. harus dibangkitkan lagi. Ketiga, ya di eksternal, di kurikulum ekstrakurikuler, pramuka bangkitkan lagi, ya. Terus latihan pencak silat. Kan mereka juga punya budaya, punya etika masing-masing itu. Pencak silat, memanah, Pak tuh. Jadi Itu olahraga dulu ya, iya, yang harus ditanamkan kembali mungkin. kembali. Itu kan ajaran Nabi tuh. Tumpah kuda, memanah kan supaya kita kuat Pak gitu ya. Olahraga, makan teratur. Itu tuh. Nah, ada yang lebih penting lagi Pak. Ini minuman makanan di sekolah-sekolah dipantau oleh pemerintah Pak. Tapi sekarang kan pemerintah Pak Prabowo ini kan programnya makan gratis. Bagus Ya, kan? bagus. Ya. Karena si gizinya akan terpantau. Ya. Tapi kalau makanan yang ada warna-warna gitu Pak ya, terus ada makanan yang berbahaya kan bisa dipantau itu oleh pemerintah. Itu pemerintah yang itu. Itu ya. Nah, mudah-mudahan sebetulnya Pak kalau dikaitkan dengan kalau jujur kita ya membina daerah itu kalau dengan konsep pariwisata ada sabta pesona sudah aman. Sabta Iya. pesona kan yang pertama aman Pak, kedua tertib, ketiga bersih, keempat hijau, lingkungan bagus nih alamnya, kelima indah, keenam ramah tamah Pak, ketujuh kan jadi kenangan Pak. Akan dibicarakan bahwa Indonesia teh punya daerahnya aman, tertib, bersih, hijau, menyenangkan, indah, memikat, ramah tamah masyarakatnya. Kan akan jadi kenangan Pak. Akibat jadi kenangan, dari luar negeri berbondong-bondong ke Indonesia. Akibat berbondong-bondong, otomatis akan membawa dampak terhadap devisa. Mudah-mudahan Pak sekarang kan sebelum Covid Indonesia ini devisanya melebihi dari pendapatan daripada migas Pak. Gitu ya. Iya. Jadi dampak daripada banyak pendatang dari luar negeri itu pendapatannya lebih besar daripada migas. Itu sampai ke 2018. Karena Covid sekarang turun lagi di bawah migas. Begitu dibuka sekarang udah mulai lagi. Mudah-mudahan ini konsep pengembangan wisata berbasis geopark khususnya pada umumnya apa saja yang ada di Indonesia pasti berkaitan dengan geologi, hayati dan budaya Pak. Yang dikembangkan. Apalagi sekarang mau pilkada serentak. Wah, itu kan akan diikuti oleh 38 gubernur se-Indonesia. 416 bupati dan wakil bupati se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Ada 98 kota, wali kota dan wakil wali kota. Mereka harus paham geopark Pak. Bahkan kata Ketua Badan Pengelola Geopark Jogja, daerah ini bagaikan botol Pak. Ya, botol. maksudnya? Ya si daerah di ibarat botol. Mau diisi aqua harganya 5.000, mau diisi oleh sirup harganya 15.000, mau diisi oleh madu 100.000, atau mau diisi oleh parfum 1 juta. Bagaimana ngemasnya, mengelolanya si botol ini, daerah ini gitu. Jadi harus tahu potensi, kondisi, budaya masyarakat, kebiasaan masyarakat,
kecerdasan masyarakat, keterampilan masyarakat supaya bisa mengolah, bisa meningkatkan PAD, mensejahterakan masyarakat gitu ya, adem, tertib. Itu bagaikan botol mau dimanain ya, daerah Garut, Tasik, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu masing-masing daerah anggaplah botol, mau diisi apa? Aqua 5.000, apakah mau dikemas menjadi botol parfum yang mahal 1 juta, apakah mau dikemas oleh madu, untuk madu, apa untuk sirup 15.000, kan tergantung kepada daerah, karena kepada daerah punya visi misi, nggak bisa kepada tanpa visi misi. Hanya visi misinya setiap kepala daerah itu harus mengikuti visi misi presiden. Ya. Harus, karena kalau tanpa visi misi kan beda. Garut dengan Tasik beda. Tasik dengan Jepara beda. Jepara dengan Riau beda. Gitu. Riau dengan Papua beda. Harus punya visi misi. Dilihat daripada pencermatan lingkungan. Bagaimana kekuatannya Garut, bagaimana kelemahan di Jepara, bagaimana peluangnya, bagaimana ancamannya. Itu harus dikemas dengan baik, Pak. Iya. Supaya bisa ini, jangan sampai kemarin saya juga nonton debat nih, masa calon kepala daerah nggak tahu luas wilayah, nggak tahu jumlah kepala desa, nggak tahu permasalahan. Wah, makanya kalau yang ingin menjadi kepala daerah, belajarlah 5 tahun, bikin visi misinya sejak 5 tahun akan menjelang pilkada, supaya mereka paham, belajar. Kalau ingin tentang belajar rencana strategis, datanglah ke Safari Agustin. Ada itunya ya, ada studio. Nah, cocok nih guys, jadi mau jadi kepala desa, jadi bupati, wali kota, datang ke kami. Kami kan udah belajar bagaimana membuat rencana strategis, Pak. Ya, datanglah ke Safari Agustin. Oke guys, luar biasa ya kita bincang-bincang dengan Pak Haji Insinyur Safari Agustin ya, dari channel Safari Channel 78 ya. Iya. Dan terima kasih ya guys ya atas atensi Anda, dan jangan lupa ya like, subscribe, comment, and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.